Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Yusnia Rahman dengan NIM 2018 06 10388 kelas H Hukum Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya sebagai syarat dari UK3 yang berjudul Undang-Undang Cipta Kerja terkait izin lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Pada akhir tahun 2019 hingga saat ini, Undang-Undang Cipta Kerja atau biasa disebut dengan Omnibus Law menjadi isu hukum yang menarik untuk diperbincangkan. Tidak hanya para ahli hukum, para ekonom, politisi, masyarakat, LSM, bahkan aktivis lingkungan pun turut mengkritisi spirit Presiden Jokowi untuk menyederhanakan regulasi yang ada pada saat ini melalui Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Omnibus Law. Rancangan undang-undang ataupun RUU Cipta Kerja menuai pro dan kontra karena dianggap tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini diterapkan, maka akan menimbulkan masalah ataupun konflik baru karena terjadi benturan antar peraturan perundang-undangan. Walaupun Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Omnibus Law ini mengunifikasikan peraturan yang sejenis, tidak menutup kemungkinan masalah akan membuat ketidakpastian hukum karena azas legalitas semakin tidak jelas. Karena adanya unifikasi pasal per pasal yang sama secara substansi. Di satu sisi, permasalahan lingkungan masih menjadi permasalahan yang belum bisa terselesaikan sampai dengan saat ini. Polusi lingkungan dan kerusakan lingkungan menjadi ancaman dan tantangan besar bagi pemerintah Indonesia di bidang lingkungan hidup. Namun, izin lingkungan yang seharusnya diberlakukan sebagai langkah pencegahan terhadap dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan justru dihapuskan dalam substansi Omnibus Law. Bahkan, AMDAL sebagai suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan juga dihapuskan. Adapun yang akan saya bahas ada dua subbab. Yang pertama, izin lingkungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, izin lingkungan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk yang pertama, mengenai izin lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan, ada dua subbab. Yang pertama, konsep pembangunan berkelanjutan, dan yang kedua, ada izin lingkungan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk yang pertama, adalah konsep pembangunan berkelanjutan, yang mana konsep pembangunan berkelanjutan timbul ketika pengelolaan lingkungan hidup berorientasi pada kepentingan ekonomi, atau juga dapat dikatakan antroposentris, maka akan cenderung pada usaha-usaha ataupun kegiatan-kegiatan yang eksploitatif terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap pembangunan ekonomi yang dilakukan perlu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, sehingga perlu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan dan diimplementasikan pola pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ada beberapa konsep pembangunan berkelanjutan yang diterapkan dalam konteks negara-negara berkembang, seperti Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan menghendaki penerapan perencanaan tata ruang misalnya. Pembangunan sumber daya alam yang memperhatikan daya dukung lingkungan. Untuk itu, sumber daya alam di suatu negara sebaiknya dibagi ke dalam sumber daya alam yang harus dikonservasi ataupun dilindungi dan sumber daya alam yang bisa dieksploitasi. Yang kedua, perencanaan pembangunan menghendaki adanya standar lingkungan seperti standar ambien untuk air permukaan, air bawah tanah, air laut, dan udara di kota dan daerah pedesaan. Dengan adanya suatu standar kegiatan industri, diizinkan untuk membuang limbah melebihi baku mutu. Dengan standar yang telah ditentukan itu pula, kualitas lingkungan akan lebih terjamin. Yang ketiga, penerapan analisis mengenai dampak lingkungan ataupun AMDAL.
Yang dimaksud dari penerapan tersebut adalah rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan haruslah dilengkapi dengan studi AMDAL. Yang keempat, rehabilitasi kerusakan lingkungan khususnya di daerah kritis seperti sungai yang menjadi tempat pembuangan dan di lahan kritis. Misalnya, larangan membuang sampah pada sungai, laut ataupun membuang limbah pabrik pada sungai yang akan membahayakan lingkungan sekitar maupun masyarakat sekitarnya. Yang kelima, usaha untuk memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam perhitungan ekonomi sebagai dasar untuk kebijakan ekonomi lingkungan. Jadi, pada intinya, hakikat pembangunan berwawasan lingkungan yaitu pembangunan yang didasarkan pada 3 pertimbangan, yakni ada pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial, dan pertimbangan ekologi. Untuk pembahasan yang kedua dari subbab yang pertama, yakni adalah izin lingkungan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka setiap pembangunan diperlukan adanya izin lingkungan. Izin lingkungan menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau yang disingkat dengan UKL ataupun UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat pengelolaan izin usaha dan atau kegiatan. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, ataupun Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk pembahasan subbab yang kedua, yakni izin lingkungan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Omnibus Law yang bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. AMDAL dan RDTR tidak bisa untuk disamakan karena keduanya merupakan hal yang berbeda. RDTR berorientasi pada sebuah kebijakan publik, sementara AMDAL berorientasi pada proyek atau kegiatan tertentu. Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Omnibus Law yang sedang diusung saat ini justru bertolak belakang dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini karena pemerintah yang terlalu mengedepankan pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Omnibus Law tanpa memperhatikan lingkungan dan menghapus izin lingkungan justru menempatkan pelaku usaha dalam ketidakpastian hukum. Kegiatan usaha pelaku usaha dapat sewaktu-waktu dapat ditutup apabila tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Kesimpulan, jadi pada intinya izin lingkungan itu sangat diperlukan dan berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang dapat mengakibatkan dampak negatif pada pembangunan ekonomi terhadap lingkungan hidup dan menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Oleh sebab itu, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law haruslah dapat menyederhanakan izin usaha dengan tetap memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya, terlebih pada lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan, bukan solusi jika izin lingkungan ataupun AMDAL dihapuskan. Justru, jika hal tersebut dihapuskan, akan menempatkan pelaku usaha dalam kondisi ketidakpastian hukum dan menghilangkan peran pemerintah pusat maupun daerah dalam pengawasan kegiatan usaha yang akan berkaitan ataupun berdampak pada lingkungan hidup. Sekian persembahan video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.